Oke, jangan lupa pencet tombol like, komen, kakak. Nanti lah, bye. Heyo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue. Kali ini gue mau nge-review salah satu unit. Tetap unitnya tuh mobil second, tapi gue lagi nggak bahas mobil second taksi. Gue mau bahas mobil second yang lain. Jadi buat kali ini gue dapat satu titipan unit buat di review sama gue karena dia mau jual. Jadi ada salah satu viewers gue, dia nitip jualannya ke gue. Nanti kalian bisa lihat sendiri unitnya kayak gimana. Unitnya sendiri udah ada di belakang gue. Terus juga gue mau info ke kalian, buat kalian yang mau titip jualannya, biar gue review dan biar gue iklanin di YouTube channel gue, kalian bisa langsung kontak nanti di nomor yang ada di bagian kolom komentar. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa kalian subscribe, like, and comment. So, stay tuned. Nah, ini gue sekarang udah ada di depan mobilnya. Jadi ini yang bakal gue review itu ada satu unit mobil Toyota Agya tipe G tahun 2019. Nanti gue bakal ngasih lihat kalian nih mulai dari bagian eksteriornya. Dan gue bakal ngasih lihat lagi ke kalian bagian interiornya sampai mesin-mesinnya bakal gue review. Jadi kita mulai aja dari sekarang. So, ikutin. Oke, start. Gue bakal mulai dari bagian depannya. Gue mau ngasih lihat kalian detail bagian depannya secara rinci. Gue mulai dari sini ya. Oke, kalau untuk di bagian depannya sendiri, ini gue mulai dari sini. Untuk catnya itu masih lumayan bagus di bagian depan. Dia nggak ada bagian yang lecet. Ini cuma ada noda-noda dikit aja sih. Tinggal kalian poles aja. Cuman kotor aja. Gue mau agak turun ke bawah ke bagian bumper dan grill. Untuk di bagian grillnya sendiri masih aman,
dia nggak ada bekas penyok atau bekas tabrak. Ke bawah lagi. Oke, ini untuk bagian bempernya. Untuk bagian bemper tengahnya sini masih aman, dia nggak ada lecetnya. Oke, ini gue mau ke bagian lampu di sebelah kiri mobil. Untuk headlampnya overall masih oke banget, dia nggak gelap, dia masih bening warnanya. Agak ke bawah sudah ada fog lamp. Nah, di sini gue nemu ada minus sedikit. Jadi untuk di bagian bumper bawahnya ini dia ada lecet sedikit di sini. Ya maklum ya, namanya juga mobil second. Terus kita pindah lagi ke bagian sebelah kanannya. Nah, kita mulai dari sini. Kalau misalnya untuk di bagian headlamp sebelah kanannya juga sama, dia nggak ada lecet, nggak ada retak, terus juga masih bening banget. Ke bawah lagi fog lamp masih oke. Nah, sama ada minusnya lagi di bagian bawah sini, dia ada lecet. Gue nggak ngerti sini lecet bekas apa, tapi di sini ada minus sedikit kayak gini. Oke. Sekarang gue mau beralih ke sebelah sini. Nah, kita mulai dari sebelah samping kanan, bodi samping kanan. Ini gue mulai dari bagian bannya depan dulu. Untuk bagian depan, bannya masih lumayan cukup tebal. Velg juga masih bawaan dari Toyota, belum ada yang diubah. Terus kita agak naik. Nah, biasanya kalau misalnya untuk mobil second pasti dia banyak trouble-nya itu atau ada kurang-kurangnya, ada minus-minusnya itu di bagian spion. Tapi kalau untuk bagian spion yang saat ini gue lihat, dia overall masih oke. Dia nggak ada lecet, masih aman. Cuma ada noda aja, ini tinggal dicuci. Oke. Bagian bodi sampingnya pun juga sama, dia masih oke banget, masih mulus, nggak ada lecet, nggak ada bekas kesenggol atau tabrak yang bikin bodi jadi penyok, nggak ada. Nah, untuk ban bagian belakangnya pun juga sama, kondisi bannya masih oke banget, dia masih lumayan tebal, pelek masih bawaan. Gitu doang dia, nggak ganti itu ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya sendiri, gue mau coba lihat dari bagian sebelah sini. Untuk bagian lampu sebelah sini masih aman, dia nggak ada lecet. Nah, bumper belakangnya pun juga masih aman, nggak lecet, nggak kayak yang di depan. Kalau di depan kan dia di bagian bawahnya dia ada lecet. Kalau ini masih aman. Move ke bagian lampu sebelah sini. Untuk bagian lampu di sebelah sini juga masih aman. Dia masih oke banget. Dia nggak ada bekas tabrak yang bikin lampu jadi retak atau overall yang lain yang bikin jadi minus, dia nggak ada. Nah, ini juga sama, dia nggak ada lecet lagi di sini, nggak kayak yang di depan. Ini cuma ada noda-noda aja. Emang ada ini aja sih, agak ngeletek di bagian catnya, tapi nggak ada yang bikin bumpernya itu kayak penyok ke dalam gitu, nggak ada. Gue mau coba buka bagasinya ya. Nah, ini untuk kondisi bagasinya. Gue coba buka. Nah, jadi kalau untuk bagasinya itu dia kayak ada tutupannya gitu di bagian atas. Terus kalau dibuka jadi kayak gini. Bagasi cukup luas, masih terbilang cukup luas dengan besar segini. Masih muat. Lumayan cukup sih kalau nampung barang tuh, lumayan cukup banyak. Oke, move. Gue mau coba review lagi di bodi sebelah bagian kiri.
Nah ini untuk bodi bagian sebelah kirinya. Untuk bannya juga sama, masih sama. Kondisinya masih cukup tebal, sama kayak bagian yang lain. Terus bodi juga masih mulus banget. Ini gue mau coba buka pintunya. Oke, nanti kita bahas bagian dalamnya. Kita lanjut dulu untuk bagian depannya lagi. Nah, sama untuk spion di sebelah kanannya dia masih aman, nggak ada lecet. Walaupun dia mobil second, tapi dia nggak ada lecet. Nah di sini gue nemuin minus dikit lagi. Jadi ternyata dia di bagian samping bodi depannya itu dia ada lecet lagi, nggak hanya di bawah sini aja. Nah sekarang gue mau lanjut buat ngecek di bagian mesinnya. Sebelum gue ngecek bagian dalam, coba kita cek bagian mesinnya ya. Ikutin terus. Nah ini gue udah di depan mobilnya lagi. Gue udah coba buka di bagian kap mesinnya. Gue mau coba lihat di bagian mesinnya. Ini dalam kondisi mesin mati. Kita coba lihat dulu untuk mesinnya. Kalau untuk mesinnya masih terbilang rapi, cuman ini minusnya kotor aja. Tinggal dibersihin aja sih sebenarnya, jadi lumayan kotor. Gue sekarang mau coba denger bunyi dari mesinnya, masih halus atau sudah kasar. Coba gue nyalain ya. Nyala. Bisa nyala kan? Nah ini untuk kondisi mesinnya. Kalau udah dinyalain, kalian bisa dengar sendiri bunyinya. Oke, kalau untuk bunyinya dia nggak terlalu kasar, masih oke, cukup halus kalau menurut gue. Dan untuk kondisi mesin masih lengkap, semuanya lengkap. Mulai dari tutup wiper ada, air wiper, tutup radiator juga aman, oke. Nah, sekarang kita coba cek bagian dalamnya ya. Nah, ini sekarang gue udah ada di dalam mobilnya. Jadi kali ini gue mau coba ngetes drive mobilnya dan gue bakal nge-review di bagian dalamnya. Gue udah ditemenin sama tim gue, dia jadi yang bawa mobil, gue ngerasain di bagian penumpangnya. Nanti gue bakal review dan gue bakal jelasin gimana sih kondisi ini mobil saat dia lagi jalan. So, ikutin terus. Nah, ini sekarang gue udah di dalam unitnya. Ini gue lagi di jalan. Gue mau test drive unitnya. Gue mau ngerasain nih. Gue kan duduk di bagian penumpang. Jadi gue mau ngerasain ini ada bunyi-bunyi gak dari kaki-kakinya. Dan gimana sih rasanya ini di bagian penumpang, masih nyaman atau enggak. Dan gue juga sekalian mau nge-review ya. Sekarang kita coba mulai nge-reviewnya dulu. Ini gue mau mulai nge-review dari bagian sebelah sini. Ini gue mulai dari bagian pintu sebelah kiri atau di posisinya penumpang. Jadi untuk bagian sininya dia ini ada aksen-aksen kayak ini tuh dia dibungkus sama yang udah dijahit gitu loh, kayak bahan gitu loh. Jadi ada motifnya gitu. Jadi kelihatan mewah sih kalau menurut gue. Terus ini di bagian sini di power window-nya sudah aktif. Gue mau coba buka power window-nya. Oke. Kondisi power window masih aman. Ini central lock. Gue coba mau buka ini dulu dari sini. Biasanya kita bisa buka manual. Nanti gue juga mau coba di bagian sentralnya ya. Terus kita beralih ke bagian depannya. Untuk di bagian AC, karena buat gue menurut gue paling penting itu AC. Ini gue coba bagian AC-nya. Untuk di bagian AC-nya dia masih dingin banget. Ini gue nyalain AC di nomor 2, masih cukup dingin. Dingin banget, malah berasa banget. Terus kita bagian dashboard depannya. Untuk dashboard di sebelah sini dia udah ada airbag-nya. Oke, aman. Agak turun ke bawah, ada laci seperti biasa. Gue mau coba buka lacinya. Oke, ini lacinya. Lacinya masih aman, nggak kendor. Ditutupnya juga gampang, masih kunci banget. Terus kita agak ke atas lagi, pindah ke sebelah, agak ke sebelah kanan. Kita pindah ke tengah-tengah. Ini seperti biasa, dia ada bagian AC di sebelah sini. AC masih cukup dingin. Terus ini ada bagian di sini, ada bagian audionya. Gue mau coba setel dulu. Gue mau coba dengerin suaranya. Dan ini gue mau kasih informasi aja ke kalian. Jadi untuk audionya itu dia udah bisa Bluetooth nih, walaupun dia masih single DIN. Oke, kita coba ganti modenya.
Gue coba gedein. News update Ica akan balik lagi. Oke, masih aman. Gue coba cari channel yang ada lagu-lagunya kali ya, biar lebih enak ngetesnya. Oke, audio aman, masih main. Bluetooth juga bisa kita aktifin, tinggal kita pencet mode aja. Langsung ke Bluetooth, tinggal kalian konekin aja dari HP kalian. Oke, terus agak ke bawah. Seperti biasa, di bawah audio pasti ada untuk pengaturan AC-nya. Ini mulai dari perannya sampai kalian mau nentuin AC-nya nomor berapa. Ini ada lampu hazardnya. Terus agak ke bawah lagi. Di sini ada colokannya atau yang disebut lighter. Kalian bisa nge-charge juga di sini. Ini masih berfungsi. Tadi gue udah sempet coba tapi udah gue cabut. Nah, agak ke bawahan lagi di sini ada tempat botol minumnya. Jadi kalian bisa naruh botol minum di sini. Terus agak ke bawahan lagi. Nah, ini gue mau ngasih informasi ke kalian. Jadi untuk mobil Agya tipe G ini, dia itu transmisinya matic. Nah tuh, jadi buat kalian nih para kaum hawa, nggak usah khawatir kalau misalnya mau ambil mobil ini, karena nyaman banget dan dia matic, jadi aman, gampang. Oke, nanti gue bakal ngasih lihat lagi nih. Kita terusin lagi ke sebelah sini. Ini speedometer, gue mau beralih ke speedometer. Oke, nah ini untuk di speedometernya, gue mau ngasih lihat ke kalian untuk di bagian kilometernya ya. Oke, untuk di bagian kilometernya masih rendah banget. Dia masih di angka 28 ribuan. Unit tahun 2019, kilometer 28 ribuan. Masih rendah banget. Oke, udah fokus. Sekarang kita mundur lagi. Nah, ini di bagian setirnya ya. Nah, ini di bagian setirnya. Jadi kalian nanti di sini bisa ngatur nih kan, kalau misalnya kalian ngaktifin audio pakai Bluetooth atau pakai yang lainnya, kalian bisa coba over channelnya di sini dan kalian bisa besar kecilkan suaranya di sini. Jadi kalau kalian nyetir sendiri masih aman nih, biar nggak bete, operasionalin audionya tinggal dari sini aja. Terus untuk bagian kondisi setirnya masih mulus banget, dia nggak ada gompalan-gompalan sedikit pun. Ini masih mulus banget. Oke, nah nanti di sebelah sininya lagi. Nah ini di bagian sentralnya, kalian nanti bisa aktifin ngejalanin power window, central lock dari sebelah sini, dan ini masih aktif semua. Gue nggak bisa coba karena ini temen gue lagi nyetir, agak bahaya. Oke deh. Nah, ini gue lagi coba ngerasain. Ini gue mau cari jalanan yang agak sepian lagi. Jadi nanti gue bisa coba di jalanan yang lebih sepi, biar kondisi mobilnya bisa jalan dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Ikutin terus ya. Nah, oke, ini gue udah ngerasain. Gue udah test drive. Gue udah ngerasain nih, gue duduk di bagian penumpang. Untuk sejauh ini gue nggak dengar ada bunyi kaki-kaki di bagian kiri atau kanan. Ini gue sengaja nggak nyalain audio karena gue mau ngecek kaki-kakinya juga, dan itu nggak ada bunyi. Terus untuk di bagian penumpang, menurut gue sih cukup nyaman untuk di mobil Agya ini di bagian penumpang. Karena mulai dari safety beltnya pun masih aman, masih aktif, dan airbag juga masih aktif. Jadi gue agak tenang karena untuk safety-nya masih aktif semua. Dan untuk di kecepatan tinggi masih cukup oke, mobil nggak terlalu goyang. Nah nanti gue bakal lanjut lagi, gue bakal kasih lihat ke kalian di bagian belakang dan di bagian atas mobilnya ya. Nah ini sekarang gue udah duduk di bagian belakang mobilnya. Gue mau ngasih lihat ke kalian untuk di bagian belakang mobilnya. Gue mau ngasih lihat untuk di bagian joknya dulu. Jadi kalau untuk di bagian joknya, dia nggak jok kulit, masih bahan, dan di sini ada modelnya, ada motif-motifnya sih, aksennya di sini, perpaduan dengan warna coklat. Terus untuk di bagian belakang menurut gue cukup nyaman duduk di sini karena posisinya juga cukup tinggi, jadi gue nggak mentok. Terus untuk kaki gue juga muat banget di sini. Ini jok bagian depannya agak gue majuin dan lebih enak buat nge-reviewnya. Terus gue mau coba pakai seat belt di bagian belakangnya masih main atau enggak ya. Karena kan tadi untuk di bagian depan untuk safety-nya masih main semua. Ini gue mau coba
safety di bagian belakang. Coba tarik. Masih aktif. Dan ini juga langsung kayak tuh, aktif banget. Terus kita coba cek bagian plafonnya. Untuk di bagian plafonnya sendiri dia masih aman, masih bersih, nggak ada noda-noda. Jadi masih rapi banget, nggak ada noda pun nggak ada di sini. Jadi masih oke banget. Nah, tadi gua udah nge-review unit mobil Agya tahun 2019 tipe G. Dia mobilnya itu matic. Jadi buat kalian yang mau coba lihat unitnya atau cek unitnya, kalian bisa datang langsung ke sini. Dan untuk informasi harganya, gue mau kasih tahu aja deh bocoran sedikit. Jadi untuk harga mobil ini, dia buka harga itu mulai dari harga 120 jutaan. Kalau kalian mau nego juga bisa. Nanti kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kalian bisa nego dan kalian bisa janjian buat lihat unitnya sendiri. Tapi kalian jangan lupa juga buat komentar di bawah, di kolom komen kalian mau gue bikinin video apa lagi. Dan buat kalian yang mau nitip mobil jualannya biar gue iklanin di sini atau gue review di bagian YouTube gue, tulis aja di komentarnya. So, dadah. Halo guys, jangan lupa pencet tombol like, komen, tekan. Nanti lah, bye-bye. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue. Kali ini gue lagi ada di salah satu showroom punya tim gue. Di sini ada banyak pilihan unit, tapi gue mau nge-review salah satunya dulu dari sini. Yang gue mau review bukan mobil ini, tapi mobilan di sana. Sini, balik lagi. Nah, jadi gue mau nge-review mobil Calya tahun 2019 tipe G. Nanti gue mau ngasih lihat ke kalian mulai dari interior, eksterior sampai ke mesin-mesinnya seperti biasa. Tapi sebelum gue mulai, kalian jangan lupa buat like, comment, and subscribe. So, yuk dipencet dari sekarang. Dan kalau udah dipencet, stay tune terus, ikutin. Nah, nih gue udah diri di depan mobil yang bener. Gue bukan di mobil yang tadi. Ini gue udah di depan mobil Calya-nya. Gue bakal nge-review ke kalian. Tapi gue bakal start dulu dari mulai bagian eksteriornya. Terus nanti gue mulai ke bagian mesinnya. Interiornya juga bakal gue review. Yuk ikutin. Nah, ini dia unitnya. Ini depan gue udah ada mobil Calya tahun 2019 tipe G. Gue bakal nge-review dulu mulai dari bagian depannya seperti biasa. Ini mobilnya second tapi kualitasnya masih oke banget. Coba kita cek mulai dari bodi-bodinya. Ini untuk di bagian kap mesinnya. Oke. Ini untuk bagian grill depannya. Masih mulus banget. Oke, sekarang gue mau coba review. Seperti biasa gue mulai dari bagian headlampnya dulu di sebelah kiri. Ini tahun 2019 tapi kondisi masih bagus banget. Bagian headlampnya masih bening banget. Nah, kalau misalnya untuk bagian bawahnya juga masih aman. Dia di bawahnya nggak ada lecet. Gue zoom. Tuh, oke. Sekarang beralih lagi ke bagian headlamp sebelah kirinya. Oke, sorry, ini headlamp bagian sebelah kanan, tadi sebelah kiri. Untuk di bagian headlamp sebelah kanannya sama, dia masih mulus banget. Di sini dia nggak ada lecet, nggak ada retak juga. Ini fog lampnya masih aktif juga, nanti bakal gue coba. Nah, di bagian bawah juga sama, masih aman, dia nggak ada bekas tabrak. Jadi untuk di bagian depan masih mulus banget, nggak ada lecet, nggak ada bekas tabrak atau penyoknya. Oke, sekarang kita move ke sebelahnya lagi. Nah, ini untuk di bagian sebelah kanannya. Kita lihat sisi sampingnya di bagian bannya. Untuk di bagian bannya sendiri, kualitas bannya masih tebal banget. Oke. Nah, kalau untuk velgnya dia masih velg bawaan, masih standar. Ini hanya hilang aja di bagian logo Toyotanya.
Nah, gue bakal review lagi di bagian spionnya. Biasanya kalau misalnya untuk mobil second dia pasti ada baret-baret di bagian spion, tapi ini enggak. Spion masih mulus. Ini hanya ada noda sedikit aja. Oke. Ini di bodi bagian kanan ya. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian untuk bagian ban sebelah kanan belakang. Ban juga masih sama, masih cukup tebal, velg masih standar. Nah, kalau yang ini, yang depan tadi kan dia minus, nggak ada logo Toyotanya. Kalau yang ini dia masih ada. Nah, oke, ini gue sekarang udah mulai ke bagian belakang. Ini untuk bagian belakang mobilnya sendiri. Gue kasih lihat keseluruhannya. Sekarang kita coba mendekat. Nah, untuk di bagian belakang sendiri, di bagian lampu belakang pun masih aman. Dia nggak ada retak atau lecet, masih bening banget. Di bagian lampu belakang sebelah sini juga sama, nggak ada lecet. Oke, sekarang kita coba cek di bagian bumper belakangnya. Oke, nah untuk di bagian bumper belakangnya sendiri pun masih aman, dia nggak ada lecet. Ini gue coba zoom sampai ke bawah-bawahnya. Yuk kita move lagi di bagian sebelah kiri unitnya. Di bagian sebelah kiri mobilnya gue mau kasih lihat bodi bagian sebelah kiri. Nah, ini untuk bodi bagian sebelah kiri. Ini untuk di bagian bannya. Ini kondisi bannya kalau dari atas kayak gini tebalnya. Oke, udah turun sedikit. Velg masih aman, nggak ada lecet. Ini juga masih lengkap, masih ada logo Toyotanya. Oke. Gue mau coba buka pintu di bagian depannya sebelah. Nah, ini untuk bagian dalamnya nanti gue bakal nge-review, tapi setelah gue review bagian eksterior dan mesin ya. Kita lanjut. Oke. Nah, ini untuk bagian spion di sebelah kirinya juga, dia masih mulus banget. Tetap sama, nggak ada lecet di sebelah sini. Pemakaiannya rapi untuk di bagian eksterior. Ban depannya juga sama, masih komplit. Untuk di bagian velgnya. Nah, gue udah ngasih lihat ke kalian untuk di bagian keliling eksteriornya. Nanti gue mau kasih lihat kalian untuk di bagian mesinnya. Gue mau coba buka dulu ya kap mesinnya ya. Nah, kap mesinnya udah kebuka. Sekarang gue mau coba cek di bagian mesinnya. Ini dalam kondisi mati. Gue mau kasih lihat dulu kondisi mesinnya. Nanti baru gue coba nyalain ya. Kita dengar bunyinya. Oke. Nah, kalau untuk penampakannya di sini masih rapi banget. Kondisi mesinnya masih bersih banget. Dia nggak ada debu. Dan untuk kelengkapannya mulai dari tutup air wiper, tutup air radiator juga masih lengkap. Sekarang gue mau coba nyalain ya. Nyala. Nah, ini kondisi mobilnya udah nyala, mesinnya juga udah nyala nih. Kedengaran kan bunyinya? Kalian bisa dengar sendiri untuk bunyinya. Bunyinya masih halus banget, masih aman. Nah teman-teman, gue sendiri pun gak terlalu ngerti untuk di bagian mesin, tapi tetap gue selalu nyaranin ke kalian, kalau kalian mau coba untuk cek unit di sini, kalian bisa langsung bawa mekanik biar kalian lebih yakin sama mesin-mesin yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita coba beralih ke bagian dalam. Nah, ini sekarang gue udah ada di dalam unitnya, gue udah dalam mobilnya, gue mau coba test drive unitnya. Gue ditemenin sama salah satu anak dari tim gue. Terus nanti gue mau kasih tahu ke kalian gimana sih tingkat kenyamanannya untuk duduk di bagian penumpang. Terus gue mau coba dengerin di bagian kakinya ada bunyi-bunyi gak. Terus nanti gue juga mau kasih lihat ke kalian nih mulai dari bagian interior depannya dulu. Terus nanti baru gue move ke bagian interior belakang. Ini gue udah siap, gue udah masang safety belt. So, ikutin terus.
Oke, ini sekarang gue udah coba test drive. Ini gue lagi di jalan. Sambil kita test drive, sambil gue mau nge-review untuk di bagian interior depannya dulu. Langsung aja kita move ke bagian sebelah kiri. Oke, ini untuk di bagian pintu sebelah kiri seperti biasa power window dan ada central lock-nya di sini. Bisa kalian manual dari sini atau nanti dari bagian senternya. Berada ke sebelah sini seperti biasa gue mau ngecek AC-nya. Ini gue nyalain AC di nomor 2. AC-nya dingin, berasa banget. Padahal di luar lagi panas banget, lagi terik banget. Terus untuk di bagian sininya lagi, di bagian depan dia udah ada airbag-nya. Ini airbag-nya masih rapi banget, dia masih aktif. Gue mau ke bawahan lagi. Di sini ada lacinya. Nah, ini untuk di bagian lacinya seperti biasa masih kuat, nggak nyoplok ya. Biasanya kan dia bisa kendor di bagian sininya. Tutup. Oke, ini langsung ke klik. Jadi gampang ditutup, gampang dibuka. Yuk, agak ke tengah lagi. Nah, untuk di bagian tengah di sini ada bagian audio. Ini untuk audionya, gue mau coba putar lagi di volumenya. Nah, oke, audionya udah cukup nyala. Terus nanti kalau misalnya kalian mau coba ubah-ubahnya, tinggal pencet di mode aja. Nah, ini dia bisa pakai USB. Terus dia bisa pakai CD. Terus dia bisa pakai AUX. Langsung bisa radio mode. Nah, terus agak ke bawah lagi. Ini ada tombol hazard. Nah, ini nih yang agak ngebedain. Nah, tadi kan gue belum ngejelasin ke kalian ya, kalau misalnya untuk mobil kalian ini dia itu transmisinya sudah matic. Nah, kalau untuk di mobil kalian dia posisi power steeringnya nggak ada di bawah sini, tapi dia ada di atas sini. Nah, dan di sampingnya udah ada langsung buat pengaturan di bagian AC-nya, mulai dari freonnya sampai kalian mau volume berapa AC-nya. Tuh. Agak ke bawah lagi. Nah, ini yang ngebedain lagi, dia untuk rem tangannya ada di sebelah sini. Oke. Kita pindah ke bagian sininya ya. Kita coba bagian lihat speedometernya. Ini untuk bagian speedometernya, aku mau ngasih lihat ke kalian nih untuk kilometernya dulu ya. Oke. Nah, kalau untuk kilometernya sendiri dia masih di angka 20 ribuan. Masih rendah banget untuk mobil tahun 2019. Oke. Kita cek untuk di bagian setirnya. Ini untuk di bagian setirnya masih aman, mulus banget. Nggak ada bompal-bompalnya. Ini gue zoom. Coba cek. Oke. Dan yang penting sudah ada airbagnya. Agak ke samping lagi seperti biasa. Di sini ada untuk center power window dan central lock-nya. Oke, coba dimainin central lock-nya. Nah, central lock-nya main ya, kedengaran bunyinya. Terus coba dibuka power window-nya. Oke, dia masih aktif. Coba tutup lagi. Siap. Enggak, gue coba tarik ya untuk di bagian safety belt-nya. Nah, dia safety belt masih main. Aman. Oke, yuk sekarang gue mau coba keliling lagi. Gue mau ngerasain ada bunyi-bunyi gak sih di kaki-kakinya. Jadi gue mau coba kecilin dulu audionya. Coba cek ya. Ya enggak, digas. Nah, ini gue udah matiin audionya. Gue sekarang mau coba denger nih di bagian kaki-kakinya ada bunyi atau enggak. Jadi kita gas terus. Kita coba naikin kecepatannya. Oke, sejauh ini gue nggak ngedengar ada bunyi-bunyi di bagian kaki kanan atau kiri. Nah, selain gue nggak dengar ada bunyi kaki-kaki juga, di sini gue ngerasa nyaman banget. Dia bantingannya nggak terlalu keras. Nyaman sih menurut gue untuk duduk di bagian penumpang di sebelah kiri ini, di bagian depannya.
Terus juga gue nyaman banget karena mulai dari safety beltnya sampai ada airbagsnya juga. Jadi untuk safety-nya itu udah aman banget, jadi nggak usah khawatir lagi. Nah, ini gue udah coba ngasih lihat ke kalian dari bagian interior depannya. Nanti gue mau kasih lihat kalian lagi untuk bagian interior belakangnya. Jadi jangan kemana-mana. Dan buat kalian yang belum ngeklik tombol like atau subscribe-nya, jangan lupa diklik dulu. Sekarang gue mau pindah ke bagian belakang dulu ya. Nah oke, ini gue udah mulai move ke bagian belakang. Ini gue udah coba center ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakang masih cukup rapi banget. Dan untuk bagian joknya sendiri masih bersih, hanya ada noda sedikit aja di bagian jok sebelah kanannya. Terus kita beralih lagi, juga sama masih bersih. Dia dilengkapi dengan power window, central lock seperti biasa, dan seperti biasa masih ada untuk safety beltnya. Dan ini untuk kalian tuh 3 seat, jadi di belakang ini gue lipat, nanti bisa dibuka lagi gitu. Oke. Nah sekarang gue coba mau ngajak kalian buat cek bagian plafonnya. Ini untuk di bagian plafonnya. Nah kita lagi ngecek bagian plafon. Jadi ternyata kalau untuk kalian itu dia ada bagian AC-nya lagi di bagian belakang. Kalian bisa langsung pencet dari tombol sini. Oke, tinggal ditarik gitu aja. Nanti kalian tinggal aktifin di bagian tombol sebelah sininya mau ukuran si nomor berapa. Nah, ini untuk plafonnya juga sampai ke depan-depan. Cek, oke. Plafonnya aman, bersih. Oke deh, gue udah nge-review di bagian dalamnya. So, itu. Oke, sekarang gue udah selesai buat nge-review-reviewnya. Gue tadi udah nge-review mobil Calya tahun 2019. Tadi gue nge-review mulai dari bagian eksteriornya, terus gue pindah lagi ke bagian mesinnya, dan gue pindah lagi ke bagian interiornya. Cukup dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang memang nanti mau di review mobil-mobilnya sama gue, bisa kalian kontak aja langsung ke kontak yang ada di bawah ini, atau nanti kalian tulis di kolom komentar. Sama jangan lupa kalian like, subscribe, and comment yang positif-positif biar gue lebih semangat lagi buat bikin videonya. So, see you. Halo guys, jangan lupa pencet tombol like, komen, tekan, nanti lah. Bye-bye. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue. Kali ini gue mau nge-review lagi salah satu unit yang ada di showroom tim gue. Kemarin gue udah nge-review unit Calya tahun 2009. Kali ini gue mau nge-review unit sedannya. Jadi di belakang gue udah ada unit Camry. Nanti gue mau ngasih lihat kalian mulai dari bodinya, interiornya, sampai ke mesin-mesinnya gue kasih lihat ke kalian. Gak ada yang gue tutupin. Tapi sebelum mulai kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pencet sekarang tombolnya. Bye-bye. Yuk kita mulai aja nge-reviewnya. Jadi ini di belakang gue udah ada unit Toyota Camry tahun 2013 tipe G. Dan untuk cc-nya sendiri dia 2500. Nanti gue bakal ngasih lihat ke kalian bagian eksteriornya dulu, mulai dari bagian depannya, nanti ke samping, ke belakang, ke samping lagi, ke depan lagi. Secara detail gue bakal ngasih lihat ke kalian mulai dari plus sampai ke minus-minusnya pun gak ada yang gue tutupin. Jadi stay tune terus. Ini kita mulai.
ini udah ada unitnya dari depan gue, udah ready. Sekarang gue udah siap buat memulai review bagian depannya dulu. Kita mau lihat di bagian eksteriornya, dari catnya nanti kita lihat. Jadi kita mulai dari bagian sininya dulu ya. Sekarang gue mulai dari bagian kap mesinnya dulu. Di bagian kap mesin overall mulus, itu masih bagus. Ini hanya ada debu-debu, kotoran dikit gitu aja, bukan lecet. Oke, sip. Agak turun lagi. Turun, sekarang kita mulai ke bagian sebelah kanannya dulu. Seperti biasa gue mau nge-review di bagian headlampnya. Untuk bagian headlampnya, dia masih bening tapi nggak terlalu bening banget, jadi agak kekuning-kuningan gitu. Tapi overall masih oke, masih bagus. Ini belum ada penggantian sama sekali. Terus agak ke bawah, dia ada fog lamp di sini. Nah, untuk di bagian bawahnya sebelah sini sih masih aman, nggak ada lecet. Oke, coba kita ke bagian bawah tapi agak ke tengah ya. Oke, ini untuk grillnya. Gue zoom. Untuk di bagian grillnya sendiri, secara detail di sini masih oke banget. Dia nggak ada bekas nabrak, nggak ada penyok-penyoknya. Terus agak ke bawah. Nah, paling di sini ada minus sedikit aja. Jadi di sini dia kayak ada cat ngelotok gitu sih tuh. Sedikit aja sih, nggak terlalu banyak. Kecil juga, nggak terlalu kelihatan. Oke. Sekarang kita beralih lagi ke sebelah sini. Nah, untuk di bagian headlampnya juga sama, hampir sama ini, sama yang di sebelah sana. Dia masih cukup bening tapi udah mulai agak kekuning-kuningan dikit. Oke. Nah, beda dengan di sebelah yang tadi. Kalau di sini dia ada sedikit minusnya nih. Gua kasih lihat ke kalian, zoom. Nah, jadi untuk di bagian sini dia ada lecet sedikit. Oke, sekarang gue naik lagi. Gue mau coba bagian sampingnya. Nah, ini udah di bagian sampingnya. Gue mau bahas di bagian bannya dulu. For your information aja, untuk di bagian bannya sendiri dia udah nggak ban bawaan lagi. Jadi untuk velgnya dia udah di upgrade. Dia pakai velg Velfire. Tapi untuk kondisi bannya masih oke banget, masih tebel banget. Velg pun juga sama, dia nggak ada lecet sama sekali, nggak ada gompalnya juga. Oke. Terus kita cek bagian spionnya. Untuk di bagian spion overall aman, nggak ada lecet juga. Oke. Nah, ini juga sama di bagian ban belakangnya. Gue coba zoom biar kalian lihat kondisi bannya, masih tebal banget. Velgnya juga aman, nggak ada lecet, nggak ada gompal. Sekarang kita coba cek di bagian belakang. Ini untuk bagian belakangnya, gue kasih lihat dulu ke kalian. Oke. Ini kondisi bagian belakangnya. CC-nya itu 2500. Oke, untuk lampu bagian belakangnya aman. Dia nggak ada lecet sama sekali. Ini juga sama, nggak ada lecet sama sekali. Kita coba cek bagian bempernya. Nah, untuk di bagian bemper ada sedikit minus. Jadi dia ada kayak kelihatan kayak gini. Sini juga ada lecet sedikit. Gue mau coba buka bagasinya. Nah, bagasinya luas banget. Masih agak ke dalam lagi, masih ada. Tuh, jadi bagasinya luas banget. Jadi kalau kalian mau bawa barang agak banyak, masih oke. Untuk bagian tutupnya juga rapi. Agak blacklight ya, maaf. Oke. Sekarang gue tutup lagi. Sekarang kita ke bagian sampingnya lagi. Oke, ini untuk bagian sampingnya. Seperti biasa kita cek bagian velg dan bannya.
Ban masih oke. Velg belakang pun juga sama, dia masih aman, nggak ada lecet. Nah sekali lagi gue ingetin ke kalian, ini dia udah di upgrade velgnya, dia pakai velg mobil Vepire. Oh ternyata di sini ada bagian gompal sedikit aja. Oke, kita langsung ke depan lagi. Gue coba buka ya. Nah ini untuk bagian dalamnya, nanti gue mau nge-review ke kalian, tapi setelah gue bahas di bagian mesin ya. Oke. Sama bagian velgnya. Ini sekarang kita beralih ke depan sedikit lagi. Oke deh. Oke teman-teman, gue udah selesai nge-review di bagian eksterior, mulai dari depan, samping, ke belakang, ke sampingnya lagi. Nanti gue bakal nge-review lagi di bagian mesin. Gue mau coba buka kap mesinnya dulu, so stay tune. Oke teman-teman, ini gue udah berhasil buat ngebuka kap depannya, kap mesinnya. Sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian. Nah ini untuk bagian mesinnya, kondisi mobil dalam keadaan mati ya. Coba kita lihat buat kerapihan mesinnya dulu. Nah sekarang gue mau coba ngidupin mesinnya biar kalian bisa ngedengar sendiri ya bunyinya. Nyala deh. Nah ini untuk kondisi mesinnya, kalian bisa dengar sendiri ya bunyinya ya. Kalian dengar sendiri bunyinya. Lagi dan lagi gue ngingetin ke kalian, buat kalian yang mau coba ngecek unit di sini, karena gue nggak terlalu ngerti bagian mesin, gue hanya bisa dengar bagian suaranya aja. Menurut gue masih halus, jadi saran gue kalian coba bawa mekanik yang lebih ngerti mesin, jadi kalian lebih aman untuk ngecek mesinnya dan unitnya. Oke? So stay tune terus. Sekarang kita beralih ke depan, bagian dalam depannya. Udah belum? Dah. Oke, sekarang gue udah duduk di dalam unitnya. Nanti gue bakal ngasih lihat ke kalian dari bagian interiornya, tapi gue mulai dari bagian depannya dulu. Sekarang gue mau coba nyalain sini dulu. Oke. Siap buat nge-review depannya. Oke, sekarang kita mulai review dari bagian depannya dulu. Gue bakal nge-review mulai dari bagian sebelah kirinya dulu ya. Nah untuk di bagian pintunya sendiri, jadi kalau untuk Camry ini dia ada aksen kayak coklat-coklat kayu gitu, kayak keramik sih sebenarnya kalau menurut gue. Nah di situ ada power window-nya. Gue mau coba buka tapi nggak terlalu besar karena keadaannya lagi masih hujan ya. Oke, power window-nya masih main. Terus kita coba cek lagi di bagian depannya. Kita bagian AC-nya dulu. Jadi di sebelah kiri seperti biasa dia ada bagian AC-nya. Agak ke atasan dikit, dashboardnya ke sampingnya dikit ada airbag-nya. Nah untuk di mobil Camry, jadi sebenarnya aksen ini sih yang menurut gue bikin mobil ini kelihatan lebih mewah. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini masih mulus banget, dia nggak ada lecet-lecetnya. Oke, cukup. Kita agak ke bawahan lagi. Di sini dia ada lacinya. Gue mau coba buka. Nah, untuk laci di bagian depan terbilang cukup luas banget kalau menurut gue. Jadi kalian bisa naruh barang di sini lumayan banyak. Oke, skip. Sekarang kita mulai ke tengah. Nah, untuk di tengah sini, jadi dia ada AC dan di sini ada jamnya juga. Ada jam analognya nih di sini. Agak turun lagi nih ke bawah. Nah, di sini ada audio. Untuk audionya sendiri dia sudah double din, jadi enak, sudah touchscreen juga. Untuk audionya dia bisa untuk ngedengerin audio, nanti kalian bisa dengerin dari radio atau pakai aux atau pakai USB di sini. Next, di sini dia juga bisa nyambung ke Bluetooth telepon. Jadi kalian enak kalau lagi ngendarain mobil nanti ada telepon mendadak, yang penting kalian masih aman, masih bisa diangkat. Karena di sini dia ada fitur dari Bluetooth-nya, Bluetooth teleponnya. Next lagi di sini ada
untuk bagian mapsnya. Jadi kalian bisa pakein map di sini. Sekarang gue mau coba nyalain bagian audionya. Gue coba gedein ya. Ini di bagian sini untuk kalian nge-oper, di sini untuk ngebagian gedein volume. Oke, kita cari channelnya. Oke, gue mau coba gedein. Kita mau lihat suaranya. Kita kecilin dikit, lanjut lagi kita nge-review bagian agak ke bawahan ya. Nah, untuk di bawah sini, ini seperti biasa dia ada pengaturan untuk kalian setel di bagian AC-nya. Kalian bisa ngatur temperatur di bagian sini. Oke, ke bawahan dikit, di sini dia kayak ada laci kecil yang nggak ada tutupannya. Kalau di sini sih kita ngegunain buat naruh-naruh kartu nama. Oke, nanti kalian juga bisa naruh duit di sini sih kayak duit koinan atau nanti uang untuk parkiran atau yang lain-lainnya. Kita coba buka ini, tinggal kita tekan langsung ke atas. Nah, sama di sini juga ada laci kecil, jadi kalian bisa naruh koin di sini. Dan di sini ada colokan rokoknya. Tuh. Gue coba buka, gue coba tutup lagi. Oke, tutup. Next, seperti biasa. Nah, kalau untuk Camry sendiri, dia itu sudah matic. Transmisinya sudah matic. Dan di sebelah power steeringnya dia ada laci lagi di sini. Nah, biasanya untuk laci ini bisa kalian gunain untuk naruh koin atau nanti kalian buat naruh minuman. Jadi kalau kalian bawa minum dari luar mobil bisa kalian taruh sini biar nggak tumpah. Agak turun lagi. Sini ada lacinya lagi. Sini ada laci bisa kalian pakai buat naruh duit koinan atau nanti di sini bisa kalian pakai buat ngecharger. Nih. Wow. Dia ada colokan lighternya di sebelah sini. Oke, next lagi, sini ada laci lagi. Oke, yuk. Nah, sekarang kita ke sebagian sini. Ini nanti gue mau ngasih lihat ke kalian buat bagian dari speedometernya sampai kilometernya juga gue mau kasih kalian. Yuk, agak geseran lagi kameramen. Oke, ini untuk di bagian speedometernya. Nah, ini gue mau ngasih lihat ke kalian untuk bagian kilometernya. Untuk kilometernya sendiri, dia baru 76.000 untuk unit tahun 2013. Kilometernya 76.000. Oke, sekarang coba kita cek di bagian setirnya. Nah, ini untuk bagian setirnya masih mulus banget. Dia nggak ada gompalan-gompalan. Kita lihat ya. Oke. Cuman di sini nih kayak ada sedikit agak lutur gitu sih warnanya, tapi overall nggak kelihatan. Nah, kesini dikit nih, gue mau bahas yang di sebelah sininya. Jadi di sini kalian ada tombol buat aktifin. Nah, ini untuk navigasi kalian dan ini untuk sensor parkirnya, bisa kalian klik tombolnya aja. Nah, ini dia kayak nanti nanda ini bisa kalian aktifin, bisa kalian matiin. Gue matiin lagi. Nah, untuk di sini seperti biasa senternya mulai dari spion, terus nanti ke central locknya, terus nanti ke bagian power window-nya. Ini gue mau coba buka tapi kondisinya lagi hujan, jadi gue nggak bisa buka bagian power window-nya, tapi gue coba buka dikit aja deh. Nah, oke, power window-nya masih main. Sekarang kita coba beralih ke bagian belakang ya. Nah, ini kita coba cek untuk di bagian belakangnya, interior di bagian belakangnya. Kalian bisa lihat sendiri, untuk di bagian sisi pintunya itu, di situ ada bagian power window-nya, dan di setiap sisinya itu ada laci buat naruh koinnya. Nah, kayak gini nih. Di sini jadi ada sisi buat bagian kalian naruh koin. Kayak lain-lainnya. Oke, aksennya masih sama, ada warna coklatnya. Terus kalau untuk di bagian joknya sendiri masih bersih banget, dia nggak ada noda sama sekali. Padahal dia nggak dibungkus, ini masih bawaannya. Itu masih bersih banget. Dan untuk lampu baca di belakang pun masih aktif, masih nyala. Oke, coba kita cek di bagian atapnya. Oke, untuk di bagian atapnya dia masih bersih, nggak ada noda.
review untuk di bagian interior selesai. Oke, gitu aja. Tadi gue udah selesai nge-review dari unit Camry tahun 2013-nya. Tadi gue udah ngebahas mulai dari bagian eksteriornya, terus ke bagian mesinnya, dan ke bagian interiornya. Udah gue kasih lihat ke kalian semuanya, mulai dari plus dan minusnya gue kasih lihat ke kalian. Dan saat ini gue mau kasih bocoran ke kalian untuk harganya. Di sini kita buka harga dari harga 190-an. Nanti kalian bisa langsung nego ke nomor yang di bawah ini, dan kalian bisa langsung janjian buat test drive dan cek unitnya. Sekali lagi, thank you udah nonton video gue. So, bye-bye. Jangan lupa pencet tombol like, komen, kakak. Nanti lah. Bye-bye. YouTube channel. Kali ini gue bakal nge-review salah satu mobil lagi, tapi nggak X-Taxi karena gue udah mulai bosan sama X-Taxi. Nah, hari ini gue bakal
nge-review satu mobil Pajero Dakar tahun 2018. Nanti gue bakal ngasih lihat kalian mulai dari interiornya sampai eksteriornya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. So, stay tune. Nah, sekarang gue udah di dalamnya. Sekarang gue bakal mulai dari review di bagian sebelah kirinya sendiri, di bagian depan. Untuk bagian interior, overall dia didominasi dengan warna hitam dengan silver. Silvernya itu hanya sentuhan kecil-kecil kayak gini aja sih, untuk variasi-variasi dikit aja. Ini untuk pintunya dari bagian depan, dia sudah ada power window dan central lock yang aktif. Terus sekarang kita beralih ke bagian dashboardnya. Oke, untuk di bagian dashboardnya sendiri dari sebelah kiri dulu kita mulai ya. Dia sudah ada dilengkapi dengan airbags. Sistem airbags di sini sudah dilengkapi. Jadi aman untuk settingnya. Turun sedikit, di sini ada lacinya. Nah, terus sekarang kita beralih ke bagian audio. Nah, untuk di bagian audionya ini sendiri sudah double din, sudah touchscreen juga. Sekarang kita mulai operasional ya, kita coba. Aku mau coba di bagian radionya dulu. Oke, ini kita coba pindahin channelnya. Oke, aktif. Ini saya bakal gedein ya. Untuk di bagian suara volumenya bisa kalian kecil besarkan di sebelah sini, dan untuk kalian ganti bisa langsung kalian touch atau nanti kalian bisa lihat dari sini. Oke, lanjut. Oke, lanjut dari bagian audio sini. Oke, sekarang gue mau ngasih lihat kalian kalau di sini sudah dilengkapi dengan sistem maps. Kita coba ya. Nggak dipencet aja, di sini nih ada bacaan mapsnya. Nah, di sini mapnya udah aktif, jadi aman buat kalian yang nggak terlalu tahu jalan. Karena dia udah dilengkapi dengan fitur maps. Dan ke bawah lagi sedikit, di sini ada bagian untuk operasional AC-nya sendiri. Kalian bisa ngatur temperatur AC di sini, mulai dari besarin, kecilin. Oke, sekarang next kita beralih ke agak sebelah kanan lagi. Nah, untuk di sebelah sini gue lagi pas banget di bagian pengemudinya atau drivernya. Ini untuk setirnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan sistemnya. Ini kalian bisa atur untuk bagian audionya di sini untuk besarkan suaranya, atau kalian mau ganti channel segala macam bisa dari sini juga. Dan yang lain-lainnya. Nah, yang lebih pentingnya lagi di bagian sini, untuk di bagian airbagnya sendiri dia udah ada di bagian sininya dan aktif. Sekarang kita coba ke bagian speedometernya. Untuk di bagian speedometernya sendiri, untuk kilometernya sendiri dia masih kecil banget, dia masih di angka 36.000. Dan untuk bagian cc-nya sendiri, dia cc-nya itu di angka 2.500. Jadi standar. Nah, kalau untuk bagian bahan bakarnya sendiri, Pajero Dakar ini dia ngegunainnya itu bahan bakarnya itu solar. Oke, sekarang kita beralih ke bagian sebelah kanan. Nah, untuk di bagian sentral depannya ini, di bagian sebelah kanan seperti biasa, di sini ada power window. Sekarang gue mau coba untuk aktifin power window di bagian depannya dulu. Oke, untuk power window-nya masih aktif. Sip. Nah, sekarang kita coba cek lagi bagian sini. Nah, variant information aja, kalau untuk Pajero Dakar sendiri dia sudah menggunakan start engine. Oke. Sekarang gue mau beralih ke tengah lagi tapi agak ke bawah. Nah, sekarang kita agak ke bawahnya lagi ya. Nah, untuk di sini Pajero Dakar sendiri dia sudah sistemnya itu matic. Oke, dia sudah matic. Dan agak ke bawah lagi gue mau ngasih lihat untuk bagian interior tengahnya ini, di bawahnya. Nah, di sini ada laci. Di sini dia bisa digunakan untuk kalian naruh botol minum, atau nanti kalian bisa taruh koin-koin kayak gini. Nah, dan selanjutnya kita agak mundur sedikit ke belakangnya.
Sini ada laci lagi, bisa kalian buka, tinggal diklik sininya aja nih bawahnya, terus nanti udah kebuka. Oke deh, gue tutup lagi ya. Sip. Nah, oke, tadi gue udah ngebahas dari bagian samping kiri ke bagian samping kanan, di bagian depannya sampai ke bawah sini udah gue bahas semua. Sekarang gue mau beralih ke bagian atas. Sebelum kita coba cek di bagian belakang, gue bakal ngasih lihat kalian di bagian atasnya sini. Karena kalau untuk Pajero sendiri dia mempunyai sunroof. Di sini sudah ada sunroofnya. Nah, untuk operasional sunroofnya sendiri bisa kita pencet dari bagian sini. Gue mau coba ya. Pertama, ini tinggal kita tarik dulu di bagian sininya. Ini masih manual untuk set pertamanya. Nah, kita dorong aja. Nah, kita coba pencet ya di bagian sini. Oke, gue coba pencet. Nah, sunroofnya udah mulai kebuka. Oke deh, gue coba tutup lagi ya. Sunroofnya masih aktif. Sekarang gue coba tutup lagi. Oke deh, untuk bagian depan udah selesai, tengah selesai, atas selesai. Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Ikutin terus. Nah, ini untuk di bagian belakangnya, gue bakal nge-review bagian belakangnya. Oke, kita mulai dari bagian sebelah sininya dulu. Sama, hampir sama yang di bagian depannya, tetap warna hitam, dominasinya. Ada safety beltnya lagi. Untuk bagian joknya sendiri dia sudah kulit. Oke. Nah, untuk di sini tinggal kita tarik aja nih. Di sini dia punya untuk sanggaan tangannya. Oke deh. Nah, dan ini kalau misalnya tadi kan ini posisinya ketutup kayak gini nih. Kalau gue buka kayak gini, tekan sedikit, dia bakal keluar. Nah, ini bisa kita gunain buat naruh botol minum. Oke, gue tutup lagi ya. Oke, untuk bagian kirinya sama juga, kita bagian atasnya ya. Nah, untuk di bagian atasnya seperti biasa dia dilengkapi dengan lampu baca. Nah, di bagian belakang juga ada AC. Nah, untuk di Pajero Dakar sendiri dia itu sistemnya itu dia ada 3 baris seat, 3 seat. Di belakang ini lagi gue gulung, sebenarnya bisa dibuka lagi. Jadi nanti di belakang itu masih bisa buat tempat duduk lagi. Bounce.